Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang udah ditunggu-tunggu kemarin ya. Ini saya jawab sekalian di video ini. Untuk PPDB kelas berasrama SMP N4 Pakem. Kalau sekolahnya di DIY, biasanya guru-guru udah nge-share info ini ke wali murid. Tapi yang untuk sekolahnya di luar DIY bisa akses di web sekolah. Tulis aja PPDB berasrama SMP N4 Pakem tahun berapa misalnya. Karena ada yang anaknya kelas 1 udah nanya PPDB ini ya. Nggak apa-apa buat persiapan. Tapi bisa jadi mungkin seleksinya berbeda. Untuk PPDB ini dari dulu ya selalu dilaksanakan sebelum ujian nasional atau sebelum ASPD. Untuk yang angkatan 2023 dilaksanakan di bulan April. Jadi April itu sudah seleksi. Untuk yang dulu adik saya juga udah pernah ikut seleksi, tapi bukan berasrama. Sudah dari dulu itu memang ada seleksi duluan. SMP ini ngadain seleksi lebih dulu dari yang lain untuk satu kelas. Dulu belum asrama tapi sudah ada yang keterima dengan jalur seleksi duluan. Ini dulu adik saya nggak keterima ya, soalnya tuh memang sulit. Yang zaman dulu adik saya tuh sekitar tahun 2000, sebelum tahun 2010 itu soalnya ada bahasa Inggris, jadi ada soal speakingnya kayaknya sih, tapi lupa saya pastinya. Tapi yang jelas pulang-pulang itu udah bilang nggak bakal keterima, mungkin nggak bisa ngerjain. Nah ini ya ada semacam visinya nih. Tak hanya cerdas dan berprestasi, siswa SMPN 4 Pakem mendidik siswa menjadi pribadi berkarakter mulia dan pekerti luhur. Untuk yang kelas boarding ini bangunnya jam 4 pagi. Ada semacam apel pagi, bisa dilanjutkan sholat tahajud, lalu kemudian sholat subuh bersama. Setelah itu kegiatan makan bersama, mandi sampai sebelum waktunya pelajaran. Setelah selesai pelajaran, sorenya ada kelas tambahan. Lalu untuk sore sama ya, sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan makan, sholat isya berjamaah, apel malam, belajar, lalu dilanjutkan tidur. Sepertinya langsung tidur sekitar jam setengah 10. Semua iPad dan elektronik dikumpulkan supaya mereka langsung tidur saat jam tidur. Untuk yang beragama selain Islam, mungkin mereka ada kegiatan sesuai agama masing-masing ya. Di saat yang beragama Islam sholat, mungkin mereka bisa ada waktu bebas untuk kegiatan keagamaannya. Mungkin yang Kristen atau Katolik kan minggu ya, tapi untuk lebihnya mereka kegiatan keagamaan saya kurang tahu juga. Tapi kalau yang Islam jelas ada baca Quran. Ini untuk syaratnya. Ketentuan umumnya WNI, nanti
dibuktikan dari akta kelahirannya sama C1. Lulus pendidikan kesetaraan paket A tahun 2021 atau 2022. Jadi setahun sebelum, yang lulusnya setahun, udah lulus setahun lebih dulu, kalau mau daftar lagi kelas asrama bisa. Karena pengalaman dulu waktu saya SMA itu ada teman saya nggak keterima di SMA saya, lalu dia mendaftar lagi di tahun depan. Jadi adik kelas saya di SMA. Karena emang tujuannya mau masuk SMA situ. Berusia paling tinggi 15 tahun. Memiliki nilai rata-rata rapor minimal 80. Ini jangan 80 pas ya. Kalau misalnya ada 500 pendaftar, cuma diambil 200 orang, pastikan ngambilnya dari peringkat rata-rata tertinggi ke bawah. Nah, itu berapa nilainya? Paling enggak 80 lebih atau 85-an kalau mau agak aman. Kemudian bersedia mengikuti seluruh program kelas berasrama dan mendapat persetujuan orang tua. Nanti ada tanda tangan surat pernyataan bermaterai kalau sudah lolos dalam proses seleksinya. Ketentuan khusus: mendaftar dan melengkapi syarat administrasi, mengikuti tes akademik, psikotes, dan wawancara. Jadi ini sistem gugur ya. Nanti paling terakhir itu hanya satu rombel atau 32 orang. 32 orang untuk angkatan 2023, 6 orang kuota untuk kakak luar Sleman, dan 26 untuk yang kakaknya Sleman. Kakak luar Sleman itu bisa Bantul, Kulon Progo, Sumatera, Kalimantan, dan sebagainya. Setelah lolos seleksi administrasi, nanti ya itu ya, langsung ini ke pendaftarannya. Ini ya, Abel udah seleksi. Ini saya dulu memantau dari bulan Maret, memantau web sekolah dari Maret, dari akhir Februari dan Maret dan bulan Maret. Dan karena sekolahnya di DIY ya, guru-guru sudah tahu infonya, lalu mereka melanjutkan ke wali murid. Se-DIY ini udah pada tahu info ini, jadi mungkin bisa lebih tahu dulu dari sekolah. Untuk yang DIY, kalau untuk yang luar memantau web saja nanti di bulan Februari, Maret, April tahun depan. Ini syarat-syaratnya umum ya. Pendaftarannya nanti online di web sekolah. Syaratnya scan dan upload surat keterangan bahwa calon siswa adalah benar siswa kelas 6 pada tahun pelajaran 2002 atau 2023 dari kepala sekolah. Nanti minta sekolah aja. Akta kelahiran kakak. Untuk rapotnya dari kelas 4 sampai kelas 6 semester ganjil, kelas 4-nya semester 1-2, kelas 5 semester 1-2, dan kelas 6 semester ganjil. Selanjutnya scan dan upload sertifikat atau piagam kejuaraan minimal tingkat kabupaten jika memiliki. Nah, kalau ada yang tingkat nasional ini nggak usah ikut. Kalau punya tingkat nasional itu bisa ikut yang asrama dan yang reguler, terserah mau milih yang asrama atau reguler. Tapi kalau saya milih yang asrama ya, karena agak jauh dari rumah dan anaknya susah bangun pagi biar latihan mandiri di asrama, jadi saya masukkan ke yang kelas berasrama. Kemudian scan dan upload pas foto 3x4. Scan dan upload pernyataan bermaterai bersedia mengikuti seluruh rangkaian kegiatan seleksi PPDB kelas berasrama.
Surat pernyataan yang poin nomor 8 ini udah ada di webnya, tinggal di download aja, lalu di print, dikasih materi tanda tangan. Untuk seleksi daftar ulangnya, nah itu sesuai rangkaiannya ya. Kalau keterima berturut-turut ini tesnya langsung, jadi cuma selang beberapa hari aja. Ketentuan lain, pendaftaran PPDB berasrama tidak dipungut biaya. Pendaftar yang diterima di kelas berasrama tidak dapat pendaftar PPDB reguler di semua SMP negeri se-Kabupaten Sleman. Daya tampung peserta didik kelas berasrama adalah 32 ya. Di sini sudah ada CP-nya, nanti bisa menghubungi kalau ada yang kurang jelas. Sekarang ini saya jelaskan secara teknis praktisnya. Jadi yang pertama tadi, upload semua berkas. Kalau sudah diupload, ini yang berkas ini untuk seleksi administrasi ya, dari rapat dan piagam tadi. Kalau lolos di seleksi yang pertama, seleksi administrasi, nanti dilanjutkan ke tes seleksi mata pelajaran. Yang untuk 2023 ini mata pelajarannya 3, matematika, IPA, dan bahasa Indonesia. Tipsnya dari kakak kelasnya dulu, sebisa mungkin tidak ada nilai di bawah 90, jadi 3-3-nya 90. Kemudian kalau sudah lolos tes akademik, nanti ada psikotes. Saat psikotes ini nanti bisa tes sendiri ke lembaga psikotes yang ditunjuk atau bersama-sama di sekolah. Biayanya itu kalau di sekolah 100.000 kalau nggak salah. Kalau sendiri sekitar 200-an. Setelah lolos psikotes, nanti yang paling terakhir itu tes wawancara. Tes wawancara sendiri dipisah, untuk orang tua diwawancara sendiri, untuk anak sendiri. Jadi kalau anaknya nggak mau ya dia nggak bakal keterima. Kalau anaknya mau kemungkinan itu kan tes terakhir, jadi ya keterima. Kalau sudah lolos semua rangkaian tes. Kemudian untuk biaya bisa disiapkan sekitar 25 juta. Yang uang dibayarkan pertama itu 9,5 juta. Yang sisanya ini untuk iPad. Untuk iPad terserah, mau beli sendiri boleh, mau barang-barang sekolah boleh, dan mau beliin yang harga berapa juga boleh. Yang paling murah tuh iPad, harganya 5,5. Ada yang 10 juta, ada yang sampai 25 juta. Nah, ini yang menentukan orang tua sendiri. Tapi kalau mau main aman ya udahlah, prepare 25 aja, nggak usah ngasih yang paling baru. Yang penting bisa dipakai, kapasitasnya besar. Terus untuk pennya itu harus punya kalau nggak salah ya. Pen iPad tuh harganya 2,1 juta. Lalu untuk bulanannya 1.950.000 rupiah. Jadi 2 juta kurang 50.000 untuk biaya per bulannya. Ini untuk subsidi silang ya, karena kan kalau SMP negeri nggak ada biaya tambahan untuk kelas reguler. Sedangkan di situ ada guru-guru honorer sama petugas-petugas pendukung sekolah ya, misalnya pembina asrama atau guru yang belum PNS. Terus ada kegiatan ekstrakurikuler. Nah, itu digunakan salah satunya untuk subsidi silang. Karena kan yang reguler nggak bayar, padahal kan operasional sekolah itu membutuhkan uang juga. Selain itu sudah include untuk biaya makan 3 kali sehari dan biaya laundry.
masukkan laundry tiap hari Selasa dan diambil di hari Kamis. Nanti masuk asrama setiap Senin pagi, Senin sampai asrama jam 6. Bisa dijemput hari Jumat sore karena sudah 5 hari kerja untuk yang tahun 2023. Kemudian ekstrakurikuler wajibnya kalau tidak salah itu ada speaking English ya, kemudian karya ilmiah remaja sama kepanduan atau pramuka. Untuk ekstra yang lain ada banyak, ini saya perlihatkan sedikit ya untuk ekstranya sama untuk kelulusannya. Bisa dilihat sendiri juga ya di web sekolah. Ini kalau penasaran sama lulusannya kita bisa cek di webnya cukup lengkap juga. Kita lihat dulu laporan kelanjutan studi ya. Ini kan angkatan 2023, jadi yang kakak-kakak kelasnya ini bisa kita lihat yang alumni 2022. Untuk kelanjutan studi mereka pilihannya atau diterimanya kemana aja ya. Nah, ini di sini ada by name-nya. Kita lihat yang rekapannya aja. Rekapannya mana ya? Ini rekapannya. Ini rekapan. Kemarin tuh saya lihat yang SMA-nya di mana ya? SMA pilihannya tuh. Oh, ini dia. Ini ya. Ini yang pilihannya. Ini hasil kelanjutan studi kakak kelasnya. Lanjut ke SMA mana aja. Ini ke MAN 1 Jogja tuh 10 orang. Yang favorit tuh SMA 1 Jogja 13 orang, SMA 3 Jogja 13 orang, SMA 6 23 orang, SMA 8 11 orang, SMA Pradita Dirgantara 10 orang, SMA Taruna Nusantara 3 orang. Nah, ini bisa ngecek juga yang kakak-kakak sebelumnya. Ini sudah ada ya. Kakak-kakak sebelumnya, kita lihat mereka kemana aja. Mungkin juga ada yang pulang ke daerah masing-masing ya. Nah, ini MAN 1 Jogja 9, di Brito 1, Muhisi 2, SMA 1 Jogja 9, SMA 3 28, SMA 6 28, SMA 8 9, TN ini 2 orang, Pradita Dirgantara 9. Ya lumayan lah pilihan SMA-nya. Untuk di Jogja itu yang masih selalu jadi rebutan tuh SMA 1, 3, dan 8. Sebagian besar memang milih ke SMA 3 ya, karena kan orang Sleman tuh di sebelah utara. Kalau SMA 1 tuh agak jauh, harus ngekos kalau rumahnya jauh. Kalau SMA 3 tinggal naik bis sampai depan sekolah, naik Trans Jogja. Untuk ekstranya, mari kita lihat ekstranya. Ekstra tadi kegiatan ekstrakurikuler 2023-2024 ini udah ada ya. Berarti yang untuk setahun ini yang keterima udah ada nih, udah ada usulan ekstra.
Oh ini mana tadi? Iya tadi ya yang wajib ya. Ini untuk pilihan. Untuk yang pilihan Rabu ada paduan suara dan vokal, grup, karawitan, voli, seni rupa, silat, perakitan dan perawatan komputer kelas 7, catur, sepak bola, futsal, basket. Hari Kamis badminton, band, ensemble, biola, jurnalistik, coding dan robotik, tari daerah dan kontemporer. Senin, Selasa, Jumat ya. Kemungkinan yang wajib ini di hari Senin, Selasa, Jumat karena yang pilihan di hari Rabu dan Kamis. Hari Sabtunya libur. Atau kalau ada kegiatan tambahan di hari Sabtu. Mungkin itu ya, udah cukup jelas tadi. Kalau ada pertanyaan nanti tulis di komen aja ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.